Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtarana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Para peserta kelas bedah buku keluarga yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa ya alhamdulillah kita bisa bertemu dalam ruang virtual di Zoom untuk sama-sama belajar. Dan pada kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan belajar 4 buku, 4 kitab yang ditulis oleh 4 orang yang kita nilai, kita anggap mereka inilah orang-orang yang kompeten di bidang pendidikan dan keluarga. 4 kitab itu kita pilihkan dari beberapa pakar yang selama ini bukunya sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita coba susun dan kita selenggarakan kegiatannya setiap Ahad malam seperti ini. Yang pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk kita pelajari 1 buku dan insya Allah pada kesempatan Ahad berikutnya sampai 3 Ahad ke depan, jadi ada 4 Ahad dan malam ini, insya Allah kita akan belajar mengenal beberapa buku yang kita lihat sebagai buku yang patut untuk dijadikan bacaan. Nah, sebelum masuk ke buku pertama, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mengenalkan pada kita semua buku yang kita anggap cocok sebagai rujukan bagi yang ingin belajar. Belajar tema tentang pendidikan dan keluarga. Belajar tentang bagaimana kita berumah tangga. Dan kita akan upayakan mudah-mudahan ini menjadi niat yang Allah berikan taufik dan kemudahan agar kegiatan ini bisa terus berkelanjutan, tidak hanya 4 buku, mudah-mudahan bisa ada buku-buku berikutnya, sehingga kalau seandainya kita menuntaskan membahas 1 buku setiap pekannya, lalu itu berjalan kira-kira setengah tahun, maka angkanya kira-kira akan berjumlah 25 buku. Kita belajar dan kita mengenal 25 buku, mengenal profil penulisnya, kemudian mengenal isi bukunya, kemudian mengenal bahasan yang menjadi inti dari buku tersebut, paling tidak bisa menjadi wawasan bagi kita untuk bagaimana kita memanfaatkan buku-buku tersebut dan mempertimbangkan untuk kita beli atau tidak kita beli. Nah, tetapi buku yang kita pilih sebagai buku utamanya, tentu kita pilih buku yang terbaik. Untuk buku-buku yang lain yang dengan tema yang sama, kalaupun nanti akan kita bahas, kita hanya akan singgung secara singkat, tetapi tidak menjadi bahasan utama. Misalnya kalau kita bicara tentang buku yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga atau mengelola keuangan rumah tangga Islami. Buku dengan tema seperti ini bukan cuma 1 atau 2, ada beberapa buku. Nah, maka kita akan pilihkan buku yang menurut kami tentu ini yang terbaik dari yang ada. Nah, kemudian bahasan kita ini kami coba ulas dari buku aslinya yang berbahasa Arab. Tetapi juga kita akan coba hadirkan, kita akan coba tampilkan, kita akan tunjukkan dalam versi yang berbahasa Indonesia. Ketika tidak ada versi cetaknya, maka kita akan tampilkan versi PDF-nya. Misalnya pada bahasan asasiyat fil iqtisadil manzili, mengelola keuangan rumah tangga Islami. Sejak awal kami bertemu langsung dengan penulisnya dan tadi sampai dengan azan asar di waktu Indonesia bagian barat di Karanganyar,
kami masih bersama penulisnya. Dan beliau sampaikan, maaf, bahwa buku yang ada saat ini PDF-nya, tidak ada versi cetaknya. Dan beliau juga dulu pernah memberikannya versi PDF-nya, jadi tidak ada versi cetaknya. Dan bahkan beliau sampaikan bahwa beliau kehabisan juga versi cetak untuk terjemahnya. Nah, itu kondisi yang ada, sehingga akhirnya nanti pada saat sesi itu ditampilkan atau sesi itu dibahas, nanti kita akan coba tampilkan dalam bentuk versi PDF-nya. Nah, itu bahasannya. Jadi rujukan utamanya adalah yang berbahasa Arab, sehingga kadang-kadang nanti dalam pembahasannya juga kita akan menyinggung terjemahan. Ketika ada terjemahan yang menurut kami dianggap kurang pas pada bagian tersebut. Tentu ini sifatnya orang bilang ijtihad, ya, orang bilang bahwa ini penilaian pribadi dan setiap orang sah-sah saja untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal seperti itu. Nah, ini yang menjadi pembahasan utama kita sebagai pengantar, dan tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita ulas, yang kita kaji, yang kita bahas ini bisa menjadi bekal untuk semua kita tanpa kecuali, dan kita akan coba sajikan pembahasan ini dengan sesederhana mungkin. Sesi materi kita upayakan sekitar 1 jam sampai dengan 10 menit, atau maksimal 1 jam 10 menit, agar ada sesi tanya jawab yang ruangnya kira-kira 15 menit sampai maksimal 20 menit. Nah, demikian sebagai pengantar untuk kelas bedah buku keluarga. Dinamakan kelas bedah buku keluarga karena tema-temanya tentang keluarga dan pendidikan keluarga. Atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan tarbiyah, bisa dinamakan dengan taklim, takdib, dan semacamnya. Nah, demikian pengantarnya. Sekarang kita langsung masuk pada bukunya. Saya akan coba menampilkan dahulu buku yang akan kita bahas pada pertemuan perdana ini. Bukunya ini ada di hadapan kita, buku yang ditulis oleh Dr. Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Bukunya berjudul Tis'un wa Tis'una Fikratan li Hayatin Zawjiyatin Sa'idatin. Tis'un wa Tis'una. Jadi 99. Kalau di bawahnya ada tulisan dengan versi bahasa Inggris. Ya, versi bahasa Inggris. Dan tentu yang utama adalah versi bahasa Arabnya, karena kita memang menjadikan buku versi bahasa Arab ini sebagai rujukan utamanya. Nah, buku ini sudah ada terjemahannya. Nah, ini buku versi terjemahnya. Versi terjemahnya ini, ya, mohon maaf, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Bukunya 99. Ya, di 99 tips rumah tangga bahagia. 99 tips rumah tangga bahagia. Nah, ini yang kita akan kaji bersama. Ini yang buku pertama, yaitu Tis'un wa Tis'una Fikratan li Hayatin Zawjiyatin Sa'idatin. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Versi terjemahnya tadi 99 tips rumah tangga bahagia.
Pertama kita perlu mengenalkan siapa penulisnya. Penulisnya yaitu Dr. Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Yang kebetulan hari-hari ini beliau sedang berada di Indonesia. Saya terakhir berkomunikasi dengan beliau dalam pekan ini. Untuk menampilkan gambarnya, ini bukunya, sebenarnya virtual background-nya harus dihapuskan, ya, dihilangkan. Dr. Musabbab bin Fahad Al-Asimi ini ya seorang penulis yang, nah ini versi aslinya, versi dalam bahasa Arabnya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Ya, ini judulnya Tis'un wa Tis'una Fikrotan Lihayatin Zaujiyatin Sa'idatin. Penulisnya Dr. Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Ini buku versi aslinya. Versi terjemahnya, nah ini buku versi terjemahnya 99 tips rumah tangga bahagia. Penulisnya Fahad Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Nah, buku ini, buku yang ada di hadapan kita ini, buku yang mencoba untuk menyodorkan, mencoba untuk menghadirkan ke hadapan kita bagaimana menghadapi persoalan rumah tangga. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan memperkenalkan siapa penulisnya, Syekh Musabbab bin Fahad Al-Asimi. Alhamdulillah, saya kenal beliau, dan ya tentu kami bukan cuma sekedar kenal dan kadang-kadang berkomunikasi via WA, telepon. Beliau ini latar belakang pendidikannya dari universitas di Saudi Arabia dengan konsentrasi awalnya bidangnya adalah usuluddin. Tapi di waktu yang sama beliau juga adalah imam di masjid dan biasa mengisi di beberapa kegiatan keislaman. Lalu kemudian beliau cerita bahwa dari pengalaman ketika menjadi imam masjid, kadang-kadang setelah selesai sholat ada jamaah yang tanya. Ternyata beliau merasakan bahwa banyak yang tanya dan masalahnya adalah masalah rumah tangga. Lalu beliau merasa bahwa ini ruang yang perlu diseriusi oleh seorang dai. Akhirnya beliau mendalami secara khusus, meluangkan waktu untuk menelaah, mengkaji, kemudian juga beliau mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang berhubungan dengan rumah tangga. Artinya, menelaah dari ayat Quran, hadis, lalu buku-buku tafsir, dan seterusnya. Tentunya telaahnya dari beberapa referensi. Termasuk juga di bahasan-bahasan yang berhubungan dengan fikih. Maka nanti kita bisa lihat pada ulasannya, kalau orang yang punya basis ilmu, baik itu akidah, fikih, hadis, dan yang lainnya, pada saat membahas dan mengulas, ulasan itu akan terlihat sentuhan dari ilmu-ilmu yang dikuasainya tersebut. Kemudian beliau akhirnya juga mengikuti beberapa pelatihan agar bisa membantu orang-orang yang akan berumah tangga atau yang sudah berumah tangga yang punya masalah. Dan beliau akhirnya kemudian menjadi trainer juga, selain beliau mengisi beberapa kegiatan-kegiatan yang temanya tentang rumah tangga, tentang keluarga. Kalau pengalaman beliau menjadi trainer untuk para calon suami, calon istri, atau orang yang akan berumah tangga, alhamdulillah cukup panjang dan cukup banyak. Beliau pernah
memberikan pelatihan dengan jumlah peserta kalau diakumulasi tidak kurang dari 3.000 orang. Artinya tentu 3.000 orang itu dalam sekian pertemuan, sekian pelatihan selama beberapa tahun. Kemudian boleh juga terlibat dengan beberapa lembaga-lembaga yang temanya atau fokus perhatiannya tentang keluarga. Dari informasi, di Saudi itu paling tidak ada 27 lembaga yang concern di bidang keluarga. Dari sekian banyak itu, ada yang konsentrasinya di konsultasi rumah tangga, ada yang konsultasinya di bidang A, B, dan seterusnya. Itu bagian dari bentuk perhatian dan bentuk keseriusan. Fokus bahasannya lalu yang beragam tadi, alhamdulillah, menjadi fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat di sana. Nah, Syekh Musabab ini, sebagai penulis buku ini, beliau ikut dengan beberapa lembaga, atau bekerja sama dengan beberapa lembaga, dan dari pengalaman membantu menerima konsultasi, memberikan saran, masukan, kemudian melayani konseling, sampai akhirnya ada saran dari teman beliau supaya itu dituliskan. Dituliskan supaya nanti manfaatnya besar, manfaatnya bisa kemana-mana, tanpa harus menyebut nama. Dan tentu itu semua, kalau dalam bahasan tentang konseling, itu menjadi etika, jadi adab yang harus dijaga. Bahwa itu dilakukan dengan sitar, dengan tersembunyi, tidak dengan menyebutkan nama, tidak mengungkap identitas, karena yang penting bagi kita adalah masalahnya bisa selesai. Dan masalah itu kalau menjadi pelajaran bagi yang lain, tidak perlu disebutkan nama siapa yang melakukan itu. Nah, akhirnya dengan pengalaman itu lalu beliau tuliskan. Nah, di awal buku, awalnya itu beliau, ini cerita yang beliau sampaikan, awalnya itu mau menulis masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Tapi di kemudian hari ada perubahan. Akhirnya yang dibahas bukan lagi itu. Malah justru beliau berpikir, gimana kalau temanya bukan masalahnya yang diangkat, tetapi adakah panduan, adakah tips, adakah pedoman dalam membangun rumah tangga yang bahagia berangkat dari atau sebagai respon dari masalah yang ada. Akhirnya beliau tuangkan dan terkumpullah 99 tips tersebut. Atau lebih tepatnya 99, kalau dalam bahasa Arabnya fikrah, ya. Ide, gagasan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Nah, setiap bahasan beliau upayakan disertakan dengan rujukan. Bisa Quran, bisa hadis. Kalau itu ada riset, maka disebutkan risetnya dari mana. Nukilan atau catatan itu beliau dapatkan dari mana. Ya, seperti kita kenal bersama, man ahala, siapa yang kalau sudah menyebutkan referensi, maka dia sudah mengarahkan, mengarahkan tanggung jawabnya ke sumber tersebut. Karena tentu tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Misalnya penelitian, ada penelitian dilakukan oleh Universitas X misalnya. Kita nggak bisa melakukan penelitian itu karena mungkin secara pribadi perlu biaya, perlu keterampilan, perlu ini dan itu. Sudah saja, kita cuma mengutip, asal kutipannya benar dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang disampaikan. Nah, itu eh, sebelumnya tentang Musabab bin Fahad Al-Asimi. Dan sekaligus juga sekedar informasi bahwa dengan basic kuliahnya di Usuluddin dan penguasaan akidahnya yang bagus, penguasaan dalam artian penguasaan berkaitan dengan penguasaan materi, penguasaan dari sisi keilmuan, beliau juga punya pengalaman yang panjang dalam meruqyah, tapi ruqyah khusus ain. Karena ternyata, kata beliau,
banyak rumah tangga yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga tersebut karena disebabkan oleh ain. Ya, tentu nanti pembahasan ain perlu ada tempat tersendiri. Dan keahlian beliau dalam ruqyah ain ini saya menyaksikan langsung, pernah 2 hari berturut-turut saya mendampingi bagaimana beliau meruqyah sejak dari tempat menginap di perjalanan sampai dengan proses ruqyahnya dan sampai kembali pulang saya mendampingi dan saya menyaksikan langsung. Ya, tentu saya bukan pakar ruqyah, ya kalau sekedar pernah belajar, pernah mempraktekkan apa yang dipelajari, pernah juga mendapatkan pengarahan ruqyah, ya eh, itu tentu bagi kawan-kawan yang pernah kuliah misalnya di Madinah dan berinteraksi dengan beberapa dosen yang punya pengetahuan di situ, sesuatu yang biasa. Tapi belum tentu pakar, belum tentu ahli. Ya, kalau pernah meruqyah, ya pasti pernah meruqyah. Ya. Nah, kadang-kadang itu menjadi tuntutan. Ya. Tapi beda dengan yang kemudian menggeluti lalu menjadi profesi. Tetapi intinya, dengan pengalaman itu, kita menyaksikan bagaimana keahlian beliau, keahlian Syekh Musabbab bin Fahd Al-Asim ini dalam ruqyah, terutama ruqyah karena ain. Dan saya sudah menyaksikan langsung bagaimana beberapa orang yang pernah diruqyah dan alhamdulillah Allah sembuhkan. Ya, tentu yang menyembuhkan Allah SWT. Nah, ini Syekh Musabbab bin Fahd Al-Asim. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke materinya. Kami coba siapkan. Di sini ada slide yang kita coba tampilkan. Ini 99 tips rumah tangga bahagia. Nah, pembahasan ini kita coba untuk kita sajikan. Kita coba untuk kita sajikan di kesempatan kali ini. Kita akan coba lihat isi buku ini seperti apa. Tadi sedikit sudah sempat kita singgung di awal, dan kemudian tadi juga sempat kita sebelum memberikan pengantar tentang biografi beliau. Nah, kemudian kita coba lihat di sini informasi atau detail informasi berkaitan dengan buku. Detail informasi tentang bukunya. Kita bisa lihat di sini ada informasi. Nah, detail ini yang ditampilkan di sini adalah versi terjemahan. Karena tadi di atas juga disebutkan versi terjemahannya. Penerbitnya Kiswah Media, formatnya soft cover, kemudian ukurannya 14x20,5, tebalnya 288, beratnya 330 gram, ISBN dan seterusnya. Ya. Nah, informasi ini untuk versi yang berbahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Arab, penerbitnya, penerbit buku ini, kebetulan penerbitnya ini karena ini diterbitkan secara khusus, lalu kemudian untuk dibagikan, maka buku ini tidak kita dapati di toko buku, tapi dicetak khusus untuk dibagikan. Nah, karena memang beliau ingin buku ini bisa tersebar seluas-luasnya. Dan buku ini pertama diterbitkan tahun 1436 Hijriah. Ukurannya kalau buku aslinya 21 kali 15 cm. Lalu kalau versi aslinya yang berbahasa Arab, tebal asli dari buku ini ada 111 halaman. Coba perhatikan, buku terjemahnya 288, buku aslinya 111 halaman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena
buku aslinya ini tulisan Arabnya agak kecil. Dan mohon maaf kalau orang menilai bisa jadi dianggap layoutnya agak kurang menarik. Dan kadang-kadang bagi kita yang belajar, kita perlu bersabar dan terbiasa untuk melihat beberapa referensi, beberapa buku yang kadang-kadang tampilannya nggak menarik, tapi isinya luar biasa. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa menghadirkan contohnya, misalnya ada beberapa pakar di bidang pendidikan yang punya beberapa karya, tapi kalau kita cari rekaman kajiannya di YouTube maupun di Facebook, sulitnya luar biasa. Kalaupun ada, kualitas gambarnya jeleknya minta ampun. Tapi isinya bagusnya luar biasa. Ya, kualitas gambarnya jelek. Gambar nggak terlalu jelas, terus kemudian cahayaan kurang, gitu ya. Kualitas gambar jadi jelek, ya, atau kurang bagus. Tetapi isinya luar biasa bagusnya. Nah, itu gambarannya. Jadi, bagi kita yang belajar, tidak boleh terjebak pada tampilan. Begitu lihat buku tampilannya nggak menarik, lalu kita nggak belajar. Kalau di pesantren tradisional banyak kitab-kitab yang tampilannya nggak menarik, bahkan orang mengatakan bahwa tampilannya membosankan luar biasa. Tapi isinya luar biasa, isinya sangat bagus. Tulisannya, kitabnya berwarna kuning, tulisannya agak kecil-kecil. Nah, ini tentu akan mengganggu, ya, akan mengganggu atau tidak, eh, jadi tidak eh, eh, tidak terasa nikmat untuk dibaca. Nah, kemudian bukunya ini, kalau buku versi aslinya, kenapa bisa tipis? Karena setiap bahasan dari 99 bahasan itu beliau usahakan sajikan dalam satu halaman. Jadi itu versi bahasa aslinya, bahasa Arabnya. Sementara dalam versi bahasa Indonesianya itu disajikan antara 2 halaman sampai 4 halaman. Itu versi terjemahnya. Jadi kalau dalam versi bahasa Indonesia bisa 2 sampai 4 halaman. Itu yang kita saksikan di beberapa pembahasan. Tentu ada yang 3 halaman ya. Nah, tapi ini yang banyak kita temukan di ulasan-ulasan yang ada. Nah, sementara di buku aslinya hanya cuma 1 halaman. Jadi dengan sangat mudah kita bisa memprediksi berapa jumlah halaman yang ada ketika pembahasan nomor 1 itu di halaman 10. Ya, halaman 10, kemudian berarti pembahasan nomor 2 halaman 11, begitu sampai 99. Nah, sehingga pembahasan di yang terakhir, halaman yang ke-99 di halaman 108. Setelah itu baru nanti penutup 1 halaman terakhir, nah, kemudian berikutnya daftar isi. Nah, itu informasi punya. Sekarang kita lihat peta jalan. Jadi, maaf saya menggunakan peta jalan. Mari kita coba lihat bukunya. Latar belakang penulisan buku ini, seperti kita sampaikan, ada paling tidak 2 hal. Yang pertama, pengalaman beliau. Tadi jadi imam, kadang-kadang jadi dai, kalau di kita ustadz, ya, ngisi pengajian atau mengisi ceramah, khutbah, dan itu, lalu setelah selesai ditemui oleh jamaah dan ada yang minta izin untuk konsultasi, tanya. Nah, ini pengalaman yang tentu sangat berharga. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Dari proses belajar yang beliau jalani, beliau mendapatkan pengetahuan hal-hal yang berhubungan dengan tema yang kita bahas. Nah, kemudian dari situ ada usulan supaya dibukukan. Pengalaman ditambah pengetahuan, ya, lalu dipertemukan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Maka kita bisa lihat bahwa kualitas buku ini memang menjadi istimewa karena berangkat dari 2 hal tadi, pengalaman dan pengetahuan. Berikutnya, kita lihat di slide yang ada, kita coba untuk membagi 99 pembahasan ini dalam 5
tahapan, 5 bagian. Yang pertama kita istilahkan sebagai pondasi, pondasi rumah tangga, taksis. Maka kita bisa lihat di situ temanya ada yang berhubungan visi, tahdidul ahdaf, visi rumah tangga, kemudian ada bahas tentang akhlak, juga tentang komunikasi. Ya, tujuannya membangun dasar pernikahan yang kokoh secara spiritual dan emosional. Dan ada beberapa materi yang kita bisa saksikan atau kita bisa baca di situ, misalnya ada bahasan visi rumah tangga, tahdidul ahdaf. Dan ada yang patut dicermati dari apa yang beliau sampaikan. Beliau jelaskan bahwa kenapa rumah tangga perlu menentukan visi. Beliau awali terlebih dahulu bahwa rumah tangga itu punya visi yang agung dalam Islam. Di antaranya menjaga kemaluan, artinya dengan orang berumah tangga, menjaga kemaluan, kemudian punya keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin, menolong agama ini, mengikuti sunnahnya para rasul, mendapatkan pahala yang besar. Yang pahala itu didapatkan dari beberapa aktivitas dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami bernafkah kepada istrinya jadi pahala. Lalu tentu penjelasannya nanti akan panjang. Nah, kemudian beliau juga sampaikan bahwa ini termasuk yang perlu disepakati oleh suami istri di awal perjalanan kehidupan rumah tangganya, sehingga dia bisa merancang, dia bisa menatap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani di masa yang akan datang. Dan berangkat dari situ, maka orientasi kehidupan rumah tangganya diarahkan ke sana. Ketika orang berumah tangga ingin dengan berumah tangga itu bisa menolong agama, mengikuti sunnahnya para rasul, maka ada upaya yang diwujudkan. Nah, kemudian ada yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ada haknya suami, haknya istri, kewajiban suami, kewajiban istri, dan beliau kutip firman Allah Ta'ala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah 228, juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang haknya suami atas istri, haknya istri atas suami, yang terdapat di Sunan Tirmidzi. Artinya, kalau suami makan, maka beri makan istri. Kalau suami berpakaian, belikan pakaian istri. Lalu diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sekali-kali memukul wajah. Itu adalah contoh dari hak dan kewajiban. Kemudian ada yang berhubungan dengan sabar, toleransi dan toleran maksudnya, dan juga kebiasaan untuk minta maaf. Kemudian nanti ada bahasan yang berhubungan dengan seni komunikasi antara suami dan istri. Nah, ini bagian yang pertama, kalau mau coba kita klasifikasikan pembahasan yang ada di buku ini. Nah, kemudian di situ ada kutipan firman Allah SWT dari surat Ar-Rum ayat 21, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah pondasinya dikokohkan, pondasinya diletakkan dengan baik, bagian keduanya adalah yang berhubungan dengan bagaimana berinteraksi. Keindahan berinteraksi antara suami dan istri. Ada bahasan yang berhubungan dengan mengelola konflik.
Tidak ada rumah tangga yang sepi dari masalah. Nah, tinggal bagaimana caranya mengatasi masalah. Apakah rumah tangga Rasulullah SAW ada masalah? Iya, ada masalah. Dan bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Hadis juga menunjukkan kejadian tersebut. Artinya ada masalah yang pernah dihadapi oleh Rasul SAW. Dan kita jadi belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, lalu ada bahasa ya, maaf, ini ada bahasan berikutnya yang berhubungan dengan cinta. Bahasa cinta, bahasa yang namanya apresiasi. Ucapan terima kasih. Kalau orang Jawa bilang matur nuwun, syukron, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan apresiasi, termasuk apresiasi yang atas apa yang dilakukan oleh pasangan untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak kita lihat. Ketika disebutkan dalam Al-Quran bahwa fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita solihah itu wanita yang yang taat kepada Allah SWT, tetapi juga orang yang menjaga ketika suami tidak ada di hadapan, ketika suami tidak ada di rumah. Maka di antara bentuknya ya beres-beres rumah. Sehingga begitu suami datang, kondisi rumah sudah terlihat terang. Ini bagian dari hafizat. Meskipun hafizatun juga tentu maknanya adalah menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Maka tidak mengizinkan ada laki-laki lain yang bukan mahram masuk ke dalam rumah. Lalu, kalau sudah bicara bahasa cinta, nanti akan ada pembahasan bagaimana bahasa itu diungkapkan bisa secara verbal, bahasa lisan, atau bahasa dalam bentuk tulisan, dan bahasa juga dengan bahasa isyarat. Kemudian, yang ketiga, memahami tipe kepribadian pasangan. Ya, kalau ini berkaitan dengan gini. Ini kebetulan saya juga pernah mengikuti langsung pada saat beliau mengisi pelatihan di dua tempat. Saya mengikuti dua-duanya, ya, pelatihan yang beliau isi. Bahwa kadang-kadang kita perlu belajar tipe pasangan. Ada tipe pasangan yang cenderung visual, mengandalkan penglihatannya, matanya. Nah, ini harus dipahami. Kalau orang seperti ini, dia nggak betah melihat ada kondisi rumah berantakan. Dia lebih mudah menerima pesan kalau dalam bentuk tulisan. Seorang suami misalnya ketika mau berangkat ke masjid, lalu diminta dan dipesan, Pak, nanti kalau mau berangkat ke masjid, jangan lupa bawa plastik. Nanti pulang dari masjid, mampir ke warung, misalnya lalu sebutkan nama warungnya, di sana beli ini, beli ini, beli. Cuma ada bahan yang lain yang kadang di situ nggak ada. Kalau nggak ada, nanti bisa pindah ke warung berikutnya. Nah, ketika mendengar itu, ada yang tipenya tipe visual yang nggak bisa menangkap. Akan lebih mudah kalau ditulis. Tolong ditulis. Nanti saya baca. Tulis satu persatu. Nah, lebih mudah seperti itu. Tapi ada yang tipenya auditory. Kalau mendengar malah lebih cepat. Kadang-kadang bahkan, mohon maaf, kalau orang dengan tipe yang seperti itu, ketika pasangannya bicara, dia noleh ke tempat lain, itu dia dengar. Karena telinganya terbuka. Kita merasa ini kok nggak memperhatikan sih, kok nggak menghargai. Nah, ini bagian dari yang perlu kita belajar memahami. Nah, ini ada yang tipenya mengedepankan perasaan. Nah, ini juga bagian yang berat. Yang dikedepankan perasaan. Kalau sudah perasaan, ini berat. Kemudian bahasan berikutnya adalah keterampilan mendengarkan. Ini salah satu keterampilan dalam kehidupan rumah tangga, berangkat dari masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang salah satu pasangan merasa kesal karena dia sudah ngobrol serius, nggak diperhatikan, nggak didengar. Apalagi tadi nggak tahu tipenya. Ada yang ternyata kelihatannya melihat ke tempat lain,
tapi dia mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan dan bisa merekam dengan baik. Nah, bagi kita yang berinteraksi itu dengan pasangan, seni mendengarkan ini penting. Belajar ketika mendengarkan, menyimak, perhatikan sama apa yang disampaikan. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan mendengarkan. Dan itu ada kutipan, yang kutipan ini berkaitan dengan amal yang paling dicintai adalah menggembirakan orang lain. Idkhalus surur, menggembirakan orang lain. Ada orang bicara, lalu kita perhatikan, kita dengarkan dengan seksama, bagi yang bersangkutan tentu menyenangkan. Nah, ini yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Setelah tadi pondasi, kemudian keindahan interaksi, yang ketiga adalah manajemen keluarga. Yang kita juga perlu mengelola. Baik itu mengelola keuangan, lalu ada pendidikan, kemudian ada kebersamaan. Yang ini perlu dikelola dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini, ada beberapa pembahasan yang terdapat di buku ini. Di antaranya adalah kehangatan pasutri, kehangatan suami istri. Bagaimana suasana itu terbangun dengan baik. Ketika bicara, kadang berangkat dari suasana hati yang baik, maka yang muncul adalah kehangatan, keharmonisan. Kemudian, ada yang berhubungan dengan, ada yang berhubungan dengan manajemen keluarga, ada yang berkaitan dengan nafkah dan keuangannya. Kalau bicara nafkah berarti bagaimana mencari nafkah dan bagaimana membelanjakan. Khusus untuk bahasan tentang mengelola keuangan ini, nanti ada sesi tersendiri dari buku karya Labib Najib Abdullah dengan judul asli Asasiyatun fil Iqtisadil Manzil. Kalau diterjemahkan harfiah, ya prinsip-prinsip ekonomi rumah tangga. Jadi diterjemahkan dengan mengelola keuangan rumah tangga Islam. Dan alhamdulillah saya bertemu langsung dengan penulisnya, dan dia akan kita temukan ada beberapa bahasan yang ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Berapa banyak keluhan yang muncul dalam rumah tangga karena persoalan yang berhubungan dengan keuangan rumah tangga. Lalu yang ketiga, ada namanya tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna, pendidikan anak. Dan pembahasan tentang pendidikan anak ini ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Dalam pembahasan tentang bedah buku kita, insya Allah akan ada bahasan, ada buku yang juga menyinggung selain di bahasan ini. Dan oleh penulis disampaikan di bahasan yang berkaitan dengan berkaitan dengan pendidikan anak, ada ada cara bagaimana kita mendidik dan membiasakan kebaikan-kebaikan pada anak. Kemudian ada bahasan yang berhubungan dengan momentum kebahagiaan. Gimana caranya kita ini bahagia dengan anggota keluarga yang ada. Suami bahagia dengan istri, dengan anak-anak. Demikian pula sebaliknya. Anak-anak senang dengan orang tua. Sehingga anak betah di rumah. Betah di rumah itu tidak selalu berbanding lurus dengan fasilitas. Ada yang fasilitasnya biasa tapi nggak betah. Dan ada yang fasilitasnya biasa dan betah.
Dan kalau kita bahas secara khusus, kalau orang mengatakan bahwa fasilitas itu punya peran, iya, kita semua tidak mengabaikan itu. Dan itu bisa menunjang. Tetapi pilihan hidup itu juga kita kenal dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ya. Mohon maaf tadi. Ya, mohon maaf tadi sempat keluar. Eh, Pada bagian ketiga ini, bicara manajemen, manajemen keluarga ini satu di antaranya adalah berkaitan dengan ya, ya, berkaitan dengan bagaimana menciptakan kehangatan kehidupan rumah tangga. Ada pendidikan anak, dan bahasan pendidikan anak nanti akan ada pembahasan tersendiri di sesi yang lain. Ini yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Bagian keempat dari buku ini, kalau kita melihat, ya ini semacam peta jalan buku ini, di bagian yang keempat, lanjutannya, itu ada bahasan, ya ini slide-nya bisa digeser, ya, mengatasi tantangan. Ya, tantangan, ujian, cobaan. Kenapa ini perlu diangkat? Karena memang masalah rumah tangga itu begitu beragam dan bisa banyak. Ada masalah yang sama berulang-ulang. Ada masalah yang tidak berulang-ulang. Ada masalah yang kecil, sedang, dan besar. Ada masalah yang sederhana, ada masalah yang rumit. Ada masalah yang hanya melibatkan internal keluarga, tapi juga ada yang melibatkan eksternal orang lain di luar keluarga. Nah, memahami beberapa persoalan begini, sehingga kita tidak lalu jadi panik ketika melihat ada masalah rumah tangga kok berulang-ulang. Ada yang memang begitu. Ada sebagian suami atau sebagian istri yang memang punya karakter tertentu sehingga sulit untuk berubah. Perubahannya pelan sekali. Kan ini masalah. Kemarin udah masalah, terus kemudian sekarang masih juga bermasalah. Tapi ada perubahan itu patut diapresiasi. Apresiasi. Maka ada namanya problematika keluarga. Dan ada yang diajarkan dalam Islam ketika berhadapan dengan persoalan, ada yang namanya istikharah. Tapi juga ada yang namanya musyawarah. Kemudian yang juga penting untuk dikenali bahwa dalam pembahasan ini ada yang namanya upaya untuk menjaga agar jangan sampai rumah tangga kita ini, rumah tangga kaum muslimin rusak karena pengaruh sihir atau pengaruh ain. Saya pernah bertemu dengan salah seorang peruqyah dan itu buka klinik, juga bertemu dengan ustadz yang lain yang bisa meruqyah meskipun tidak buka klinik. Paling tidak ada 3 yang pernah saya temui dan beliau-beliau menyampaikan bahwa masalah rumah tangga menjadi salah satu masalah yang banyak dikeluhkan, lalu banyak dihadapi oleh para peruqyah seperti beliau-beliau tadi. Apalagi yang punya klinik, beliau bilang katanya ya, dalam 1 pekan, dalam 1 hari misalnya, terus diakumulasi dalam 1 pekan, yang datangnya dengan membawa persoalan rumah tangga itu tidak sedikit. Nah, makanya ada pembahasan tersebut. Ini yang lalu sekaligus juga menegaskan bahwa ini menjadi satu pembeda antara kita dengan yang lain dari luar umat Islam yang memang tidak punya konsep tersebut. Maka harus ada upaya bagaimana menjaga benteng rumah tangga ini. Ini yang keempat. Yang kemudian berikutnya, kita lihat pada slide berikutnya,
Ya, ini penguatan akhir. Gimana caranya rumah tangga itu menghindari maksiat. Karena maksiat yang dikerjakan bisa berpengaruh kepada diri, termasuk kepada keluarga dan tunggangan. Itu yang kita dapatkan riwayatnya dari beberapa ulama salaf. Maksiat yang dikerjakan itu ternyata berdampak pada keluarga. Kemudian ada bahasan yang berhubungan dengan bagaimana kita bijak menggunakan dan memanfaatkan perkembangan media sosial yang ada. Juga termasuk bagian yang penting. Nah, dari 99 bahasan yang ada, kalau mau diringkaskan kira-kira peta jalannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba eh, kalau mau diringkaskan, jadi ada ya, ulasan atau ada bahasan di mana ketika suami istri mencoba untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga, akan didapati peta jalannya yang diambil dari buku ini dimulai dari meletakkan fondasi. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin min khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin had. Dimulai dari fondasi, lalu setelah itu bagaimana interaksi dalam kehidupan rumah tangga, ada manajemen keluarga, kemudian mengatasi tantangan, dan terakhir penguatan final, penguatan bagian akhir. Nah, ini ulasan yang berkaitan dengan buku ini. Kemudian di buku ini juga kalau kita lihat di versi tadi, versi bahasa Arabnya. Nah ini sekarang saya mencoba untuk mengomentari bukunya. Di dalam versi bahasa Arab ini, dalam buku versi bahasa Arab yang asli, ada beberapa yang eh, saya ini bisa jadi catatan. Yang pertama, eh, ukuran font dan tampilan atau layout buku ini agak kurang menarik. Itu bisa dioptimalkan dengan cara tertentu agar gambarnya, tampilannya bisa menjadi lebih bagus. Karena buku yang bagus seperti ini kalau layoutnya juga bagus akan lebih optimal. Nah, sementara yang ada nampaknya ya, tentu kita bukan mengatakan jelek, ya, tapi kurang optimal. Nah, kemudian yang kedua, di buku ini, di beberapa bahasan, penulis kadang mengutip ayat, kadang mengutip hadis, kadang mengutip syair, juga kadang mengutip hasil penelitian. Di saat menyebutkan hasil penelitian, ini yang kadang tidak detail atau kurang lengkap. Hanya menyebutkan penelitian yang ada di lalu sebutkan. Berbeda tentunya dengan ayat Quran dan hadis. Kalau ayat Quran dan hadis umumnya dituliskan agak lebih lengkap. Paling tidak menyebutkan ini hadisnya Sahih Bukhari, begitu seterusnya. Tidak disebutkan kosong hadis saja. Nah, sementara untuk versi terjemahan ini saya lihat ada beberapa catatan. Dan sekali lagi juga perlu kami sampaikan, pada bulan hari ini, malam ini adalah penutupan Islamic Book Fair di Senayan, Jakarta. Hari pertama, tanggal 18, saya alhamdulillah pada saat berkunjung ke Islamic Book Fair, ditemui oleh penerjemah buku ini, 99 tips rumah tangga bahagia. Jadi waktu itu saya tidak sengaja ketika
bertemu dengan jalan-jalan ke pameran Islamic Book Fair. Kemudian saya bertemu dengan penerjemah dan beliau yang menyapa duluan. Beliau menyapa dan lalu ngobrol. Kemudian saya baru tahu kalau yang bersangkutan ini adalah penerjemah buku, dan di sini tulisan Muiz Abu Turab. Kebetulan yang bersangkutan ini dulu eh, pernah belajar jadi santri di Ma'had Ali Nobas Klaten. Pada saat itu di angkatan kedua saya juga masih sempat mengajar dan bertemu dengan beliau. Nah, secara umum terjemahannya, kualitas terjemahannya bagus. Ada beberapa bagian yang dirasa perlu diperbaiki, itu wajar. Karya manusia itu sulit untuk cari yang sempurna dan tidak ada catatnya sama sekali. Ya, kalau mau ngambil contoh misalnya pada menyebutkan kata khubar, tertulis khobar, ya, saya nggak tahu ini kesalahannya dari editor atau penerjemah atau dari mana. Yang jelas nama wilayah Khubar di Saudi tentu tidak asing. Nah, itu bahasannya dari buku yang ada di hadapan kita, dan uh, insya Allah kita akan upayakan bahan dalam bentuk tertulis termasuk 99 poin yang ada dalam buku ini juga kami akan coba tampilkan. Dan kami akan coba uh, kirimkan, kami akan coba sampaikan sehingga bisa jadi bahan untuk dipelajari. Nah, tentu dengan durasi yang sangat singkat seperti ini, sulit untuk membahas keseluruhan bahasan-bahasan yang ada di buku ini. Karena jumlahnya memang sangat banyak. Tapi paling tidak, sebagian bisa kita ulas. Atau sebagian kita bisa ambil. Seperti tadi kita coba ambil beberapa bagian. Dan uh, karena 99 ini sebenarnya uh, ya tidak secara khusus membentuk pola tertentu dan coba diringkaskan atau dikelompokkan, tapi bahasan-bahasan yang ada itu menggambarkan bahwa tema yang ada dalam buku ini memang tema-tema yang sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, dalam kehidupan rumah tangga kita perlu yang namanya kebersihan. Maka suami menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, dan yang lainnya, itu juga sama. Jadi harapan suami terhadap istri. Masing-masing tentu akan lebih senang kalau pasangannya membiasakan menjaga kebersihan dengan semua bagian yang memang bisa dibersihkan, atau itu bagian dari yang namanya menjaga kebersihan. Nah, itu kemudian eh, kita bisa lihat di sini di bagian akhir ada kalimat rumah tangga bahagia dibangun dengan ilmu. Nah, poin ini yang ingin kita tekankan, bahwa kita belajar seperti ini adalah bagian dari upaya kita ingin mengenal ilmu yang berhubungan dengan rumah tangga. Supaya kita punya fondasi, punya bekal. Nah, eh, yang terakhir, saya coba untuk membacakan beberapa poin dari 99 ulasan atau bahasan yang ada di buku ini. Buku Tis'un wa Tis'una Fikratan di Hayatin Zawjiyatin Sa'idatin. Saya pilihkan atau saya bacakan tentu langsung dengan bahasa Indonesia saja, karena kalau pakai bahasa Arab nanti akan terlalu panjang. Artinya apalagi dengan waktu yang terbatas. Saya coba ambil sebagian. Nah, dimulai dari yang paling awal itu ada bahasan yaitu tahdidul ahdaf, menetapkan visi misi dalam kehidupan rumah.
menetapkan visi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian ada proporsional dalam menempatkan hak dan kewajiban. Berikutnya, menyadari dan menjalankan tanggung jawab besar bahwa suami dan istri menjalankan sebuah amanah, tanggung jawab yang besar di sisi Allah SWT, dan ini memang Allah berikan kepada suami atau istri. Lalu yang keempat, berkaitan dengan akhlak mulia. Pentingnya akhlak mulia dalam berumah tangga. Ya, kita semua tahu bagaimana timbangan pahala yang begitu besar bagi orang yang berakhlak mulia. Yang kelima, unggul dalam perilaku, pemikiran, dan keyakinan. Gimana caranya suami, istri itu menjadi sosok yang unggul dan memberikan pengaruh yang positif dalam masyarakat. Lalu yang keenam, mengharapkan pahala adalah barometer amal. Innamal a'malu binniyah. Yang ketujuh, sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena memang tidak mungkin kita menjalani kehidupan rumah tangga tanpa kesabaran. Yang kedelapan, toleran dan memaafkan. Yang namanya kesalahan pasangan, kesalahan suami, kesalahan istri yang diketahui sengaja, tidak sengaja, ada yang diulang dan tidak diulang, dan begitu seterusnya. Ini bagian dari peluang pasangan yang ada untuk memaafkan. Kemudian ada seni dalam memberi. Yang namanya memberi ada caranya. Dan ada seninya dalam memberikan sesuatu kepada seseorang. Apalagi orang yang kita cintai. Nah, lalu yang ke-10, tawadhu. Ini jadi gerbang keutamaan. Yang ke-11, optimis. Yang ke-12, jujur. Yang ke-13, menghargai. Menghargai orang lain, menghargai pasangan. Bahkan sebagian ulama ketika menyebutkan Nabi Ibrahim dia berdialog dengan Nabi Ismail, di situ nampak terlihat ada upaya untuk menghargai. Kemudian berikutnya yang ke-14, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, muhsinin, orang yang berbuat baik. Ya, ke-15, insaf. Insaf itu maknanya kita ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kita tidak berpikir dengan cara berpikir yang ifrat dan tafrid. Ya, ifrat dan tafrid, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang ke-16 ada ithar. Ithar itu bukan cuma sekadar berkorban, tapi mendahulukan orang lain untuk sesuatu yang kita juga sebetulnya memerlukan. Itu namanya ithar. Kemudian ada wafa, setia. Juga penting karena kalau kita berumah tangga, setia dengan pasangan, ada istilahnya setia kawan, dengan kawan, itu bagian dari tips untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Berikutnya yang ke-18, bahasa cinta, lughatul hub. Diungkapkan ada dengan bahasa lisan, ada dengan bahasa tulisan, ada dengan bahasa dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Kemudian yang ke-20, menjaga rasa aman dan nyaman. Ini bagian dari upaya untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Lalu yang ke-21, mengalah dan menghindari perselisihan. Jadi kadang-kadang satu pasangan itu memilih untuk mengalah, untuk menjaga suasana.
agar tidak rusak. Yang ke-22 kerjasama untuk mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi untuk menciptakan kebersamaan itu memang dilatih, dibentuk. Nah, yang ke-23 ada namanya taghaful az-zaki. Ya, bersikap masa bodoh tapi yang cerdas. Taghaful az-zaki. Kadang-kadang ya kita tahu, misalnya sebagai seorang suami tahu kesalahannya istri, tapi pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, pura-pura lalu kemudian yang lain. Dan contoh seperti ini dalam kehidupan rumah tangga kita temukan dari banyak ulama-ulama terdahulu sampai sekarang. Dan hidup akan lebih bahagia kalau kita bisa menjalani itu dengan baik. Lalu yang berikutnya, yang ke-24, terima kasih dan apresiasi, tadi sudah sempat disinggung. Yang ke-25, klarifikasi dulu. Ketika mendengar sesuatu, maka klarifikasi dulu dan jangan mengedepankan suudzonnya. Lalu yang berikutnya, yang ke-26, bahagialah mereka yang berkasih sayang. Maka semua akan merasakan kebahagiaannya. Mau suami, istri, atau anak. Lalu yang ke-27, rasa malu. Anak juga perlu ditanamkan rasa malu ketika melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Lalu yang ke-28, bersikap bijak ketika menghadapi persoalan. 29, keterampilan mendengarkan. Karena ini memang menjadi satu jalan kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Lalu yang kita batasi nomor 30, bicara yang tenang. Ya, bicara yang tenang. Kalau 31-nya, meminta maaf adalah sikap rujuk lah, bahasanya yang gentle. Aku yang minta maaf. Padahal yang dihadapi anak kecil. Tapi tetap, kalau itu kesalahan saya minta maaf. Nah, itu kira-kira gambaran beberapa bahasan yang ada di buku kita ini. Selanjutnya, kita persilahkan kepada para peserta sekalian, jika ada yang mau mengajukan pertanyaan, kita persilahkan. Sebelum pertanyaan, kami perlu sampaikan bahwa insya Allah rekamannya ini kita bagikan sehingga nanti bisa diakses. Tentu bisa diakses kapanpun. Yang kedua, untuk bahannya, insya Allah nanti kita akan berikan dalam bentuk bahan tertulis juga, semacam ringkasan dari buku yang ada ini, yang harapannya nanti bisa menjadi bahan untuk semua kalau mau membaca kembali ulasan-ulasan yang ada di buku tersebut. Bagi yang mau beli tentu juga silahkan. Mau beli di ya di toko buku terdekat di kota di mana kita berada, itu silahkan. Kalau nanti ada yang merasa perlu dengan buku ini, kemudian kesulitan cari, lalu akan menghubungi admin, silahkan nanti bisa dimanfaatkan. Saya sampaikan kepada admin kalau mau beli, dan saya misalnya tinggal di kota yang lain, kira-kira secara teknis seperti apa, bagaimana, dan seterusnya nanti bisa menghubungi admin grup yang ada. Kalau yang menghendaki buku
terjemahannya. Tentu kalau yang ringkasan materinya itu sudah menjadi bagian dan hak dari para peserta sekalian. Demikian. Baik, eh, tidak ada pertanyaan yang disampaikan sebagai ulasan terakhir sebagai penutup. Wah ya, oh iya maaf ya, ini ada pertanyaan. Baca. Izin bertanya, apa dalam buku ini di setiap poin yang ada menjelaskan bagaimana caranya? Contohnya tentang menentukan visi misi keluarga. Apa dijelaskan tentang langkah-langkah menentukan visi misi keluarga? Begitu yang lain. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk yang berkaitan dengan ulasan yang ada, kita sampaikan karena buku ini memang semacam ringkasan. Setiap poin hanya cuma satu halaman. Buku aslinya begitu. Dalam versi terjemahannya itu hanya disajikan dalam 2 sampai maksimal 4 halaman per poin. Khusus yang ditanyakan barusan, saya akan bacakan di poin yang pertama berkaitan dengan menentukan visi atau menentukan tujuan. Ulasannya disajikan dengan sangat ringkas dan tidak sampai pada uh, hal yang sangat teknis. Jadi hanya sifatnya panduan secara umum. Hanya disebutkan tis'un wa tis'una fikrotan. Jadi semacam ide, gagasan. Jadi di paragraf pertama disebutkan tujuan menikah dalam Islam itu untuk apa? Nah, itu maksudnya jangan sampai pernikahan kita itu pernikahan yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Karena kita orang Islam, kita sebagai Muslim, Muslimah tentu tujuan pernikahannya perlu sama. Nah, beliau sajikan beberapa hal yang menjadi tujuan menikah dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan menikah dalam Islam, tujuan menikah dalam Islam ada mulai dari yang namanya menjaga kemaluan, melahirkan keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin, menjadi atau menolong agama Allah SWT, membela, kemudian mengikuti sunnah para rasul, memperoleh pahala. Apalagi nanti ada tambahannya ketika dalam kondisi tertentu, misalnya pahala itu didapatkan dari uh, memberi nafkah atau mencari nafkah, lalu pendidikan anak. Itu semua bagian dari pahala yang bisa didapatkan. Nah, kemudian boleh sampaikan di paragraf keduanya, ini alangkah baiknya pasutri, pasangan suami istri, membuat kesepakatan bersama di awal pernikahan, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada. Kemudian keduanya eh, menuliskan berbagai rencana supaya dapat mewujudkan. Apabila ada sesuatu yang keduanya lalai, maka yang satu bisa mengingatkan. Nah, lalu beliau kutip firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa kita kenal dengan ayat yang membahas tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, lalu beliau sampaikan hikmah dari ayat ini bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga akan menumbuhkan kondisi kejiwaan yang baru, yakni cinta dan kasih sayang suami istri. Itu semua tidak mungkin dicapai kecuali dengan menikah. Selain berperan menumbuhkan rehat hati, tenang, damai, tentram, serta rasa pentingnya bermasyarakat. Nah, itu jadi beliau menyebutkan tujuan rumah tangga itu begini. Lalu kalau kita yang berumah tangga, gimana tujuan kita itu? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam? Kalau menyebutkan contoh eh, contoh salah satu bentuk terapannya, kadang-kadang boleh sebutkan seperti tadi misalnya, bagaimana membuat tujuan tersebutnya.
diwujudkan dalam bentuk apa, disarankan ditulis. Dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian tentu disepakati bersama, sehingga nanti suatu saat bisa saling mengingatkan untuk poin-poin tersebut. Nah, tapi apakah harus ditulis? Ya, tentu tidak. Ini eh, hanya sebagai satu cara untuk membantu memudahkan, karena sebagian kita ini tipenya kalau sudah beberapa urusan pelupa. Nah, supaya tidak ada masalah di kemudian hari, kalau dituliskan akan lebih mudah untuk saling mengingatkan. Gitu. Itu jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan. Dan wallahu a'lam. Ya, baik. Nampaknya tidak ada lagi yang disampaikan. Nah, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi, kami sampaikan di awal bahwa buku ini, pertama, bedah buku ini kita pilihkan dari buku-buku karya beberapa penulis. Ya, kita kenal kepakarannya, keahliannya, dan tema yang dipilih, tema yang berhubungan dengan pendidikan dan keluarga. Ini pada 4 pertemuan ini. Lalu, buku pertama yang kita bahas adalah buku dengan judul asli Tis'un wa Tis'una Fikratan di Hayatin Zaujiyatin Sa'idah. Terjemah versi bahasa Indonesianya 99 tips rumah tangga 99 tips rumah tangga bahagia. Penulisnya Dr. Musyabab bin Fahad Al-Asimi, dan di buku ini menyajikan 99 prinsip praktis membangun rumah tangga yang beliau usahakan hadirkan rujukannya dari Quran, Sunnah, juga sesekali dengan mengutip penelitian modern. Nah, kemudian di buku ini, kalau mau dilihat apa keunggulan yang kita bisa lihat di antaranya, keunggulan tersebut, yang pertama praktis, karena beliau tidak bertele-tele membahas bahasan ini. Satu poin dibahas hanya dalam satu halaman, versi aslinya dalam bahasa Arab. Kalau versi terjemahnya tadi antara 2 sampai 4 halaman. Jadi kita bisa bayangkan, artinya ulasannya singkat. Hanya cuma satu halaman dalam versi asli. Nah, kemudian yang kedua, terstruktur. Jadi pada saat membahas, bahasan yang disajikan itu dijelaskan poinnya, pengertiannya, maksudnya, lalu kemudian beberapa ulasan terkait, kemudian dicantumkan dalilnya, bisa ayat Quran, bisa hadis, atau yang lain. Artinya bisa juga asar, tapi bukan sebagai dalil, cuma untuk memperkuat bahasan tersebut. Kemudian yang ketiga, pembahasan ini punya basis tuntunan syariat. Apalagi penulisnya memang basicnya dari Fakultas Usuluddin yang tentu sangat kuat dan dengan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan akidah. Yang lainnya, bahwa buku ini juga relevan untuk semua kalangan. Semua kalangan itu maksudnya ya ada yang sudah agak tua, atau masih muda, semuanya bisa mengakses buku ini. Karena memang kalau dicermati, buku ini juga bisa menjadi jawaban terhadap persoalan rumah tangga zaman now. Kehadiran medsos dan semacamnya ini menjadi masalah tersebut. Lalu keunggulan yang lain, di beberapa bagian itu beliau membuat kutipan-kutipan. Kalau bahasa orang sekarang quote-quote ya, yang itu harapannya bisa diakses oleh umat secara luas. Kemudian apakah semuanya
sangat eh, teoritis, tentu tidak. Ada bahasan yang itu merupakan tips yang unik. Misalnya bersikap masa bodoh, at-taghaful az-zaki. Bersikap masa bodoh tapi yang cerdas. Lalu keunggulan dari buku ini yang lain adalah ada selain kutipan Al-Quran, hadis juga kadang-kadang kata-kata mutiara yang diambil dari beberapa referensi atau beberapa sumber. Nah, itu ulasan kita dan alhamdulillah tepat jam 21.00 atau jam 22 ya di waktu Indonesia bagian tengah atau 23 waktu Indonesia bagian timur. Majelis kita cukupkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita terus bisa terus belajar. Ya, kita akan perbaiki terus apa yang bisa kita perbaiki dari kehidupan rumah tangga kita. Kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.